hidayah. Kenapa begitu? Di dalam tafsir Tajul Muslimin itu ada 4 kerenteke hati. Jadi kerenteke hati yang ada dalam setiap manusia itu ada 4. Nomor 1 ada namanya kerenteke hati yang disebut dengan khotor ilahi atau khotor rohmani. Khotor itu bahasa Arab, nek diterjemahkan bahasa Jawa maknanya kerentek. Sing iso nggerakno atine menungso nomor 1 adalah khotor ilahi atau khotor rohmani, yaitu kehendak, irodah, kemauan manusia, yang kemauan ini munculnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotor ilahi atau khotor rohmani ini adalah berorientasi, bermuara hanya kepada persoalan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabi, mubalek, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih, muga-muga sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, ada 2 orang di mata Rasulullah. Orang ini sangat berbeda. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Al-Wahsy. Abu Thalib ini adalah paman beliau. Al-Wahsy ini adalah seorang budak yang membunuh Hamzah, paman Nabi, pada waktu perang Uhud. Hadirin, Rasulullah ini sejak pertama kali melihat wajah Al-Wahsy setelah peristiwa pembunuhan di perang Uhud, sejak itu Rasulullah sampai wafat tidak pernah mau melihat wajah Al-Wahsy. Bisa juga Rasulullah itu mungkin benci, sakit hati karena beliau juga manusia. Mungkin juga tidak tega karena dialah yang membunuh Hamzah, paman beliau. Karena Al-Wahsy ini disewa oleh Hindun, hanya satu misi, membunuh Hamzah. Begitu tombak itu sudah dilempar, tepat mengenai perut bagian bawah Hamzah, jatuhlah Hamzah. Akhirnya si Al-Wahsy lapor kepada Hindun. Kemudian Hindun datang membawa pisau, dia belah itu dadanya Hamzah. Setelah dibelah, diambil jantungnya, dia kunyah, kemudian dia buang sebagai bentuk rasa balas dendam karena keluarganya Hindun terbunuh ketika di perang Badar. Hadirin, walaupun ini Al-Wahsy tidak pernah Rasulullah mau melihat wajahnya sampai beliau wafat, tetapi Allah telah membuka hati Al-Wahsy ini untuk masuk Islam. Nah, disinilah
figur sosok al-wahsi di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman beliau yang paling Rasulullah cintai. Karena sejak meninggalnya Abdul Muthalib, maka Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib ini sampai beliau diangkat menjadi Rasul, sampai Abu Thalib wafat. Apa yang menarik? Abu Thalib ini ketika masih sehat didatangi oleh Rasulullah. Andaikan orang ngagel bilang gini, paman, ada apa nak? Sampean masuk ke Islaman, sampean baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di akhirat paman, aku yang akan menjadi saksi nek sampean sudah masuk ke Islam. Kalimat ini tidak pernah diucapkan Rasulullah kecuali kepada pamannya sendiri. Dan apa jawabnya pamannya itu? Muhammad, aku malu nanti kalau aku masuk ke Islam itu akan menjadi bahan pembicaraan wanita-wanita Quraisy di Mekah ini. Jadi malu Pak dia ini. Rasulullah pun tidak pernah putus asa. Ketika Abu Thalib ini sedang menghadapi sakaratul maut, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah, matikanlah paman saya ini. Mati, wafat dalam keadaan sudah membawa kalimat tauhid, wafat sudah keadaan beragama dan memeluk ajaran Islam. Belum juga Rasulullah beranjak dari tempat duduk tempat dia mendoakan pamannya ini, turunlah Jibril dengan membawa satu pesan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, tidak akan pernah engkau bisa memberi petunjuk, man, kepada orang, ahbabta, yang teramat kamu cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi petunjuk hidayah itu hanya Allah yang menghendaki kepada siapa ia. Inilah Bapak Ibu, dua sosok, yang satu Rasulullah begitu tidak sukanya, tapi Allah membuka hati Al-Wahsi. Tetapi Abu Thalib yang sebegitu besar cintanya Rasulullah, sampai Abu Thalib wafat dalam keadaan masih belum membawa Islam. Disinilah pentingnya orang kalau sudah mendapat hidayah. Kenapa begitu? Di dalam tafsir Tajul Muslimin itu ada 4 kerenteke hati. Jadi kerenteke hati yang ada dalam setiap manusia itu ada 4. Nomor 1, ada namanya kerenteke hati yang disebut dengan khotor ilahi atau khotor rohmani. Khotor itu bahasa Arab, nek diterjemahkan bahasa Jawa maknanya kerentek. Sing iso nggerakno atine menungso, nomor 1 adalah khotor ilahi atau khotor rohmani, yaitu kehendak, iradah, kemauan manusia, yang kemauan ini munculnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotor ilahi atau khotor rohmani ini adalah berorientasi, bermuara hanya kepada persoalan iman. Dan kerenteke hati yang bermuara kepada iman ini tidak akan pernah bisa berhenti sebelum itu terjadi. Itu cirinya. Makanya kalau kita melihat salah satu
selebritis kita namanya siapa itu yang gondol itu botak itu, Deddy Kombuser. Deddy Kombuser itu dia ingin masuk ke Islam itu sudah bertahun-tahun, Pak. Tapi melalui perjalanan yang cukup panjang. Nah, ketika orang itu hatinya sudah tertembus hidayah, tertembus cahaya iman, sudah mau dadi wong Islam, maka inilah yang disebut hidayah atau taufik. Orang sering bilang mengatakan apa jenenge dapat hidayah dan taufik. Taufik dan hidayah itu sama, yaitu kerenteke ati sing iso nrimo petunjuk dari Allah berupa hidayatul iman, hidayatud din. Sing nomor loro, kerenteke ati itu yang muncul dari dorongan malaikat. Karena kerenteke ati ini muncul dari dorongan malaikat, maka ia disebut khotor malaki. Kalau kita bicara khotor malaki, Pak, maka ini orientasinya, muaranya kepada hal-hal yang bersifat ubudiyah, hal-hal yang bersifat syar'i. Contoh sholat, contoh poso, contoh zakat. Kadang-kadang kita ini semangat sholat raweh, kadang-kadang malas. Nah, ketika kita punya perasaan semangat untuk sholat raweh, inilah yang disebut kerenteke ati yang bersumber dari dorongan malaikat, dan inilah yang disebut ilham. Makanya kemudian nggone Quran ono ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sing nomor 3, ada dorongan kerenteke hati. Ini datangnya dari setan. Makanya kemudian disebut khotor syaitoni. Khotor syaitoni. Apa cirinya? Setiap kemauan, setiap keinginan yang muaranya itu jelek, yang muaranya nglakoni dosa, yang muaranya itu maksiat. Kemudian kalau seseorang itu punya keinginan jahat, keinginan jelek, maka ini berarti dorongan ini khotor muncul dari setan. Makanya kemudian disebut khotor syaitoni. Ketika orang itu dalam sepanjang hidup ini, di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali, wafat pada tahun 1111 Masehi, beliau mengatakan di dalam dada manusia itu selalu ada dorongan dua. Yang sebelah kanan ini dorongan dari malaikat, namanya malaikat mulhim. Yang dari sebelah kiri dorongan dari setan, namanya setan waswasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ketika kita bisa menang untuk semangat ibadah, berarti dorongan malaikat yang menang. Nek ketika itu awake dhewe kendor semangat, berarti sing menang dorongan dari setan. Hadirin, sing nomor 4 adalah khotor kerenteke hati yang muncul dari kekuatan hawa nafsu. Nah, kekuatan hawa nafsu ini tidak akan pernah berhenti sebelum terlaksana. Kekuatannya podo karo khotor ilahi. Lah kenapa begitu? Karena dorongan hawa nafsu ini adalah dorongan yang mutlak sebagai bentuk kesempurnaane menungso. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan enek wong Islam kok nglakoni dosa, poso gak, traweh gak, tadarus yo gak, tapi tetap ngerasani wong dan seterusnya,
ini bukan dari dorongan setan, tetapi dari dorongan hawa nafsunya sendiri. Loh kok bisa begitu? Karena setiap Ramadan selama 1 bulan penuh, setan ini dibelenggu oleh Allah. Futihat abwabul jannah, huliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Jadi selama Ramadan ini gak ada yang namanya setan keluyuran mboten enten. Gak ada, Pak. Jadi nek awake dhewe nglakoni dosa, itu bukan campur tangane setan, tapi itu murni dari hawa nafsu kita sendiri sebagai manusia. Nah, ketika seseorang mukmin ini sudah bisa mengendalikan dorongan dari setan dan dorongan dari hawa nafsu, maka ialah yang disebut, kata Imam Ghazali, menungso sing sempurna, yang disebut dengan insan kamil. Nah, ketika orang muslim ini sedang menjalani puasa penuh secara total atas dasar iman, atas dasar ikhlas, maka inilah jalan terbaik bagi kita sebagai seorang muslim untuk menuju manusia yang sempurna. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, yang tinggal beberapa hari sudah selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Mungkin masih ada di antara kita ini yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang sudah haji semoga tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan hadiah terbesar di bulan Ramadan ini, maghfirah dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan wawasan buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mbok bilih wonten kasaripun rembag, kula nyuwun agunging pangarsami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.